Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Zurul dalam pembahasan administrasi pendidikan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Nah, apa sih itu administrasi layanan khusus? Administrasi layanan khusus adalah administrasi atau manajemen dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Lalu apa tujuan dari administrasi layanan khusus ini? Pelayanan khusus diselenggarakan sekolah dengan maksud agar memperlancar pelaksanaan pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Baik di sini mencangkut aspek jasmani maupun rohani. Lalu apa saja jenis-jenis administrasi layanan khusus itu? Yang pertama ada layanan pustaka atau perpustakaan, kemudian yang kedua ada laboratorium, yang ketiga layanan UKS, unit atau usaha kesehatan sekolah, yang keempat ada kantin, yang kelima ada layanan ibadah, yang keenam ada layanan asrama, yang ketujuh ada koperasi, dan yang terakhir layanan transportasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang layanan pustaka. Menurut Anas Tanjung 2012, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Tujuannya ialah layanan pustaka ini ialah sebagai sumber pendidikan, yang kedua sebagai sumber informasi, yang ketiga sebagai rekreasi, yang keempat sebagai rujukan dari penelitian. Dalam layanan kepustakaan, buku-buku yang sebagai sumber informasi atau sumber pendidikan itu dikelola melalui beberapa proses. Yang pertama, proses klasifikasi, kemudian tahap atau proses katalogisasi. Setelah dikatalogisasi, buku diberikan stempel. Kemudian setelah itu diberikan nomor, barulah buku-buku itu disusun dalam lemari atau rak-rak yang ada dalam perpustakaan. Kemudian layanan laboratorium. Laboratorium dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Laboratorium di sekolah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu dikelompokkan sebagai bidang studi. Ada laboratorium kimia, laboratorium fisika, PMP, dan lain-lain. Kemudian ada pengelompokan laboratorium sebagai bidang kelompok studi. Misalnya labor IPS, labor IPA, dan lain-lain. Yang ketiga, laboratorium itu dibagi ke dalam bidang ilmu teknik labor. Laboratorium ini digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja.
Kemudian layanan yang ketiga yaitu adalah UKS, unit atau usaha kesehatan sekolah. UKS adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari sekolah atau universitas yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa dan dibiayai khusus dari semua siswa. Artinya UKS ini ialah sebuah layanan yang dibuat langsung oleh pihak sekolah dan disokong oleh dari dana para siswa. Kemudian secara umum UKS ini memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Secara khusus tujuan UKS yaitu yang pertama agar para siswanya itu memiliki pengetahuan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat. Yang kedua, mengusahakan agar siswa atau rakyat sekolah, masyarakat sekolah itu mengusahakan kesehatan. Dan yang ketiga, membentengi siswa dan masyarakat sekolah dari pengaruh buruk narkoba. Lalu apa saja ruang lingkup UKS itu? Yang pertama, ruang lingkup UKS ialah memberikan pendidikan tentang kesehatan. Yang kedua, ruang lingkup UKS adalah memberikan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, UKS itu bertugas untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Administrasi layanan khusus yang selanjutnya ialah administrasi layanan khusus mengenai kantin sekolah atau kafetaria sekolah. Pada dasarnya kafetaria sekolah atau kantin sekolah ini dibuat hanya berorientasi pada unsur bisnis semata. Tetapi ada pada masanya kantin atau kafetaria menjadi unsur penting yang menyokong proses pembelajaran. Seperti ketika para siswa lapar, tentu akan sangat sulit fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan jika sulit untuk memperoleh sumber energi atau makanan, maka akan menghambat siswa atau peserta didik tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan. Maka dari itu, untuk mempermudah memperoleh sumber energi atau makanan, dibutuhkan atau perlu adanya layanan mengenai kantin atau kafetaria ini. Selanjutnya ada layanan ibadah. Layanan sarana peribadatan merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan adanya layanan tersebut agar bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana peribadatan di sekolah sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya ialah di rumah ibadah. Adapun rumah peribadatan yang biasa ada di sekolah yaitu masjid dan gereja. Kemudian ada layanan asrama. Asrama ini ialah tempat bagi para siswa untuk tinggal di lingkungan sekolah, dikarenakan sebuah kondisi yang salah satunya rumah dari siswa atau peserta didik tersebut yang sangat terlalu jauh. Nah, asrama ini biasanya itu ada pada jenjang sekolah yang tinggi seperti universitas. Manfaat dari layanan asrama sekolah ini adalah yang pertama,
Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Kemudian yang kedua, sikap dan tingkah laku siswa dapat diawasi oleh petugas asrama, yakni para guru dan para pendidik lainnya. Yang ketiga, manfaat dari asrama ini ialah jika di antara peserta didik ada yang mengalami kesulitan seperti kiriman orang tuanya itu bermasalah atau lambat mengirim. Nah, maka anggota asrama bisa dapat saling membantu dalam menyokong perekonomian anggota yang ada di asrama tersebut. Kemudian ada layanan koperasi. Koperasi yang ada di sekolah ini terbagi menjadi dua, yaitu koperasi sekolah dan koperasi siswa. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di pihak sekolah, baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, atau SMA, yang dalam pengelolaan dan pengembangannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi siswa atau biasa disingkat Kopsis adalah sebuah koperasi yang ada di sekolah, akan tetapi pengelolaan dan pengembangannya dilakukan dan melibatkan peserta didik dan guru itu hanya sebagai pembimbing saja. Kemudian yang terakhir yaitu layanan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang tepat pada waktunya. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangatlah diperlukan, terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah seperti tingkat TK dan juga SD. Nah, penyelenggaraan transportasi ini sebaiknya dilaksanakan oleh pihak sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai administrasi layanan khusus. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat. Jika saya memiliki banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J2 tilu eta terangkanlah tungtang tung eta terangkanlah eta jiwa yang berlaku eta dengan ampunilah pikir dosa mata